semuanya, kali ini kami bakal kasih tutorial gimana cara mengolah data di SPSS. Nah, jadi pertama-tama karena kita pakai variabel independen yaitu CR, TATO, and ROA, serta variabel dependen yaitu harga saham, kita harus cari dulu nih datanya buat ngitung variabel-variabel tadi. Untuk CR, rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Dan untuk TATO, rumusnya adalah penjualan dibagi total aset. Dan yang ketiga adalah ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Nah, jadi kami menggunakan data dari 2021 sampai dengan 2024. Data-data tadi kami peroleh dari IDX. Cara mencarinya adalah buka URL IDX-nya. Setelah itu pilih perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan dan tahunan, masukkan tahun, pilih yang tahunan dan cari nama perusahaan. Kemudian di-download. Nah, jika sudah di-download, carilah data yang diperlukan. Misalnya, EMS perusahaan ini dalam laporannya menggunakan rupiah, maka tidak perlu diubah ya. Carilah data yang diperlukan tadi, misalnya jumlah aset lancar, setelah itu cari jumlah stabilitas jangka pendek, carilah penjualan dan pendapatan laba, dan jumlah laba ruginya. Setelah semua data terkumpul, sortir dulu data yang nggak lengkap atau tidak sesuai. Misalnya nggak ada kurs atau nilai tukarnya. Selanjutnya kita hitung CR dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Setelah itu kita hitung TATO-nya dengan rumus penjualan dibagi total aset. Yang ketiga adalah menghitung ROA-nya dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Nah, kalau udah, rapikan datanya berdasarkan tahun dan nama perusahaannya. Karena di sini harga saham masih dalam rupiah dan semua variabel independennya berupa desimal, maka kita desimalkan dengan menggunakan rumus ln. Nah, kalau sudah, kemudian masuk ke dalam aplikasi SPSS, pilih file import data dan masukkan data Excel yang sudah rapi. Lalu kita akan uji dengan klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Masukkan variabel independen dan dependennya. Kalau sudah, klik bagian save, centang under standardized pada residuals, klik continue, lalu pilih bagian plot, masukkan sheet pada bagian Y dan spread pada bagian X, centang pada histogram dan normal probability, klik continue. Selanjutnya pada bagian statistik, centang pada collinearity, diagnostik dan Durbin Watson, klik continue lalu OK. Dan tada, hasilnya keluar. Kalau datanya normal, grafiknya bakal seimbang. Di PP plot, titik-titiknya bakal ngikutin garis. Nah,
jadi seimbang kan? Dan di star plot datanya nyebar merata, nggak numpuk di satu titik. Nah, selanjutnya kita uji normalitas dengan klik analyze, lalu klik non-parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian one sample KS. Setelah itu, kemudian masukkan independen baru, yaitu klik under standardized range-nya, klik OK, maka akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka data dikatakan normal. Di sini jumlahnya 0,167, maka disimpulkan data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya kami akan melakukan uji multikolinearitas. Kita lihat pada tabel coefficients, jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka data terbebas dari multikolinearitas. Di sini semua nilai tolerance melebihi 0,10 dan VIF di bawah dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Kemudian kami akan melakukan uji heterokedastisitas. Kembali ke data, klik transform compute variable, tuliskan target variabel ABS underscore RIS. Untuk function group pilih al, klik 2 kali pada ABS. Jika muncul tanda tanya, pilih variabel understandardized-nya, klik OK. Lalu ujikan kembali seperti di awal, pilih analyze, klik regression linear, langsung klik OK. Setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Lihat pada tabel coefficients, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data terbebas dari heterokedastisitas. Pada tabel ini semua nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi ini. Untuk selanjutnya adalah uji autokolerasi Durbin-Watson. Kita lihat pada tabel model summary awal. Di sini nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,844, di mana rumusnya nilai DU kurang dari nilai DW dan nilai DW kurang dari 4 min DU. Dari data ini nilainya adalah 1,7437 kurang dari 1,844 dan 1,844 kurang dari 2,2563. Dapat disimpulkan bahwa data ini bebas dari autokorelasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis dengan regresi berganda. Dilihat pada tabel coefficients, pada unstandardized-nya coefficients B menunjukkan bahwa semua variabel X berbanding searah atau positif dengan variabel Y. Dalam uji T di tabel coefficients, jika berpengaruh maka nilai signifikan harus kurang dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel ini yang berpengaruh adalah variabel CR and ROA terhadap harga saham. Sebaliknya untuk TETO itu tidak berpengaruh. Untuk selanjutnya dalam uji F pada tabel ANOVA, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka secara bersamaan ketiga variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dalam tabel ini signifikannya 0,000, dapat disimpulkan bahwa CR, TETO, and ROA secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap harga saham. Untuk yang terakhir adalah koefisien determinasi. Pada model summary nilai adjusted R-square sebesar 0,246 atau 24,6%, mengindikasikan bahwa variabel CR, TETO, and ROA dapat berpengaruh sebesar 24,6% terhadap harga saham. Sisanya 75,4% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor internal di luar model ini.